mimik yang ada di video itu berbeda. Nah, wah ini saya lihat kabar, wah ini AI nih gitu ya. Nah, ternyata kita cek itu benar. Ini video aslinya tayang di iNews. Ini masih artis nih. Nah, masih artis. Ini udah rame nih. Masih ada 2 lagi nih, satu artis. Ini artis yang terkenal sebenarnya ya. Yang punya anak yang sangat viral. Bahkan bukan cuma viral, susternya pun juga viral. Gitu. Jadi ada teman saya cerita, dia pembantunya itu ditanyakan, kamu mau milih siapa? Aku milih Prabowo. Loh, kenapa milih Prabowo? Karena Susrini dukung Prabowo. Jadi bayangin tuh efek Raffi ya. Susternya aja itu berdampak pada pemilih. Susternya. Apalagi dia, anaknya dan Raffinya luar biasa tuh. Makanya wajar kalau dia di salah satu artis termahal juga ya. Yang dipakai oleh banyak orang untuk menaikkan jualan dan lain-lainnya. Oke, ini ada berita, ada informasi Raffi Ahmad bagikan bansos melalui situs judi. Ini dari di mana awalnya? Ada sebuah video ya yang diposting oleh akunnya itu, ini di Facebook. Scorzes Zanki namanya. Scorzes Zanki nama akunnya. Dan ini membuat semacam konten video dan narasi yang disampaikan seolah-olah dari seorang presenter, kemudian disambut oleh kutipan langsung wawancaranya dari Raffi Ahmad. Nah, ketika kita dengerin baik-baik, ini dia menarasikan bahwasannya Raffi Ahmad akan selebritas yang membagikan bantuan sosial atau bansos melalui situs judi online, judulnya bla 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 gitu ya. Ini disampaikan dalam video ini. Di sini ada gambarnya kira-kira. Nah, ketika kita lihat mimik suara dengan suara yang sampaikan itu terjadi miss gitu. Jadi suara dengan mimik yang ada di video itu berbeda. Nah, wah ini saya lihat kabar, wah ini AI nih gitu ya. Nah, ternyata kita cek itu benar. Ini video aslinya tayang di iNews, YouTube channelnya iNews. Yang waktu itu Raffi Ahmad meminta maaf ketika melanggar protokol COVID ketika bertemu dengan presiden. Nah, nggak pakai masker dia ya. Pakai masker. Nah, Raffi Ahmad kemudian membuat statement pribadi yang seperti itu, dan dia minta maaf terhadap kelalaian dan kesalahan itu. Nah, video itu yang kemudian suaranya dihilangin diganti dengan bansos untuk judi dan ada logo judi ya. Logo judinya UUS 777 itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita cek kemudian dengan pakai platform yang menguji ini foto video hoax atau manipulasi teknologi atau asli. Nah, kita cek ternyata 99 sekian persen itu ini adalah pabrikan gitu ya. Artinya teknologi bukan asli gitu. Nah, ini tapi teknologinya belum canggih ya, karena suaranya mimiknya nggak sesuai ya. Bener. Dan ketika ke cross check pakai Hive Moderation gitu ya nama aplikasinya, dan ketemu ya itu, wah ini mendekati, ini bukan file asli, ini adalah perombakan pakai teknologi. Ini adanya di mana nih? YouTube ya? Ini di YouTube. Dan ada salah satu bergeser ini, kemudian ada juga screenshot salah satu media, screenshot judulnya, nama media, judulnya diganti juga gitu ya. Itu pakai inspect elemen juga bisa. Nah, itu memberitakan ini juga. Judulnya diganti padahal judulnya aslinya bukan itu. Ya. Teknologi emang seperti pisau ya, seperti pisau bermata dua ya. Satu bisa bermanfaat, satu lagi bisa dipakai untuk yang model-model begini nih. Ini khawatirnya adalah kan banyak tuh fansnya Raffi Ahmad memiliki mohon maaf ya, literasinya masih rendah gitu. Daya kritisnya masih kurang. Ketika melihat video suaranya Raffi Ahmad, nah udah langsung percaya. Jangan-jangan nih yang nyebarin juga pro judi juga ini, pro judol nih. Sepertinya begitu. Lawannya Budi Ari ini. Iya, sepertinya begitu karena dari
komen yang ada di postingan aslinya itu slot semua. 1.100 itunya sih slot semua. Slot semua tuh. Kok kita sama Pak Menkominfo nggak dipanggil ya untuk jadi satgas judi online ya? Padahal kita banyak loh ini membantu pemberantasan judol. Iya. Mungkin Jadi nggak paham kali Pak Budi Ari ya tentang sama kita ya. jadi dia membuat konten ini sengaja untuk mempromosikan Judi online. judi online-nya. Oke ya. Jadi informasi Raffi Ahmad bagikan bansos melalui situs judi online itu kita nyatakan hoax. Terakhir, nah ini menarik nih. Ini soal imunisasi tentang polio yang selalu paling gampang dan paling sering diselewengkan karena memang dampaknya yang luar biasa. KLB polio disebabkan oleh KLB itu kejadian luar biasa, bukan kongres luar biasa ya. KLB polio disebabkan vaksin polio tipe 2. Ya. Ini lagi-lagi tren hoax di kesehatan yang paling pertama itu menempati posisi teratas adalah teori konspirasi. Jadi semua kebijakan kesehatan yang disusun secara susah payah melalui rangkaian riset yang begitu panjang oleh WHO ataupun pusat pendidikan kesehatan lainnya itu seringkali harus berhadapan dengan teori konspirasi. Ya, ada yang bilang ini kaum bumi datar. Nah, yang menyebut bahwasannya pelemahan vaksin yang ketika dimasukin, vaksin itu kan pelemahan virus ya, dimasukin dalam tubuh itu justru akan menjadi wabah gitu baru. Padahal virusnya secara ilmiah itu sudah dilemahkan gitu ya, dan dimasukkan ke dalam tubuh supaya imun kita bisa melawan gitu ya, dan punya antibodi gitu. Nah, itu sebenarnya dari sini. Nah, kira-kira narasi ini juga masih seperti itu. Vaksin yang polio yang diberikan ini itu menjadi awal wabah gitu ya. Nah, sementara dari saya coba telusuri dokumen dari WHO, kenapa di Indonesia masih ada polio? Karena proses vaksinasinya ternyata belum masif gitu ya. Jadi kan masih ada lubang yang membuat virus polio itu masih bisa berkembang. Nah, ini makanya terjadi temuan kasus di Jawa Tengah, di Sampang Pamengkasan. Ini terjadi karena memang proses vaksinasi ini nggak serentak, jadi memungkinkan virus itu masih ada yang hidup di antara anak-anak misalkan. Karena kan dia terkait dengan antibodi. Kalau antibodinya masih kuat, dia masih bisa stay di situ. Tapi ketika lemah dia baru keluar gitu. Sementara antibodinya belum terbentuk. Nah, ini juga sama. Jadi menjelaskan bahwasannya ketika ada vaksinasi ini justru akan menimbulkan wabah. Sementara WHO mengklaim bahwasannya tes vaksin yang ini, wabah yang menyebabkan polio ini nggak terbukti gitu ya. Justru yang terjadi di Indonesia adalah karena ada ruang vaksin yang kosong yang tidak terlakukan dengan secara ketat, itu yang membuat muncul kasus ini. Ini pertama kali diunggah sama siapa ini? Di akun mana ini? Ini di akun konspirasi global. Sebentar. Dan ternyata udah banyak juga yang nyebarin ya. Jadi ada beberapa akun yang ternyata memang mengunggah statement dari, ini kalau nggak salah Indro Cahyono ya namanya. Dia dokter hewan ini, dokter hewan. Kok bisa komentarin vaksin polio ya? Nah, itu kalau baca cara komennya ini ya ada juga yang kritis. Ini dokter hewan kok ngurus. Ini kayak udah sering ya dokter ini ya? Iya, udah sering ya? Berulang kali kayaknya. Waktu COVID juga kan? Dipertanyakan orang, ini dokter hewan. Apakah di sapi ada polio? Nggak ada kayaknya. Polio untuk sapi ada nggak sih? Nggak ada ya. Ini agak mengerikan sih sebenarnya, karena dokter hewan mengomentari soal polio yang merupakan program nasional kan. Dan faktanya memang kalau atau dia kecilnya nggak di polio kali sama ibunya ya. Nah, itu yang pasti di polio, pasti di posyandu juga Pak Indro. Makanya Pak Indro bisa sehat sampai seperti sekarang karena di polio. Kalau nggak pengen di polio ya coba ditelusuri atau dicabut lagi polionya ya. Jadi memang, dan ini program yang sebenarnya di seluruh Indonesia, kalau informasinya ini
menyebarkan hoax, maka dikhawatirkan orang akan percaya dan nggak mau vaksin. Nah, disitulah titik bagi virus bertahan ketika anaknya nggak divaksin, disitulah dia muncul. Makanya di Indonesia kenapa masih ada kasus itu, karena vaksinasi ini nggak optimal. Nggak optimal. Jadi, ya. Belum terbasmi semuanya. Ya. Dulu kita kecil dulu divaksin kan? Saya divaksin. Divaksin kan, sehingga kita bisa sehat seperti sekarang. Kalau ada kejadian panas segala macam itu kan ya situasional ya. Iya. Kejadiannya. Imun tubuh masing-masing. Saat gitu. itu kan. Nah, ini Kemenkes bilang ini bahwasanya mengakui bahwasanya kenapa polio itu masih muncul karena vaksinasinya belum optimal gitu. Nah, jika ada yang nggak percaya dengan vaksinasi, nah ini berbahaya bagi yang lain gitu. Dan ini ternyata disebarin juga di beberapa akun loh ternyata. Dokter ya, ini Bougainville juga naikin. Kemudian di akun konspirasi global macam-macam nih. Atau di situs pribadinya atau akun pribadinya si Indro ini, Dokter Indro ya. Nah, saya itu belum sampai ke situ, tapi enggak kayaknya, karena dia direkam. Oh, direkam ya? Direkam oleh seseorang yang mengajukan pertanyaan. Saran saya buat Pak Indro atau Mas Indro, udah motoran aja lah ya. Dan stand up komedi juga gitu. Tapi yang bermanfaat kan. Ya. Itu Indro Warkop ya? Oh, Indro Warkop. Oke. Ya, buat Dokter Indro ya fokus aja ngurusin hewan lah, ya. Informasi atau hewan. Virus di hewan. Gitu. Ya, virus di hewan yang berbahaya untuk kepentingan umat manusia. Karena kan Anda bukan pakarnya, jadi biarkanlah. Nggak mungkin negara membahayakan rakyatnya dengan polio yang sebegitu masif yang merusak generasi muda. Itu nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin. Dampak polio itu kan kelumpuhan permanen. Gitu. Iya. Bahkan ada yang meninggal sampai meninggal. Saya sempat nonton film itu loh, Franklin D. Roosevelt ya. Yang kena polio dulu tuh. Iya. Dan karena nggak divaksin, karena belum ada waktu itu. Dan itu nyata dan ada. Oke, berarti informasi bahwa apa tadi beritanya? KLB polio disebabkan vaksin polio tipe 2. Jadi vaksinnya polionya menyebabkan polio KLB gitu kan. Itu kita nyatakan hoax ya. Sepakat ya? Oke.